Ibadah kita sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Direja Purwokerto. Majelis Jemaat yang bertugas, Penatua Joko, Penatua Rati, Penatua Rifki, Penatua Erin, dan Penatua Riza. Pemandu pujian oleh Ibu Francisca, Saudari Anya, dan Saudara Zaki. Pengiring pujian oleh tim musik Servideo. Pengisi pujian oleh Paduan Suara Gloria. Pendoa oleh Saudara Yosi. Multimedia dan sound system oleh Bapak Hari, Saudara Michel, dan Saudari Vicky. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 19, Mari Sembah. Saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudaraku terkasih. Mari kita membuka ibadah ini dengan landasan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan diberitakan begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Teguh
kita berdoa mengaku dosa kita. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan gerejamu dan umatmu di GKI Cipinang Elok. Minggu sore ini Engkau undang kami datang beribadah bersama, merenungkan tentang susahnya orang Kristen hadapi birahi. Sungguh kami mengaku dengan jujur, hidup di tengah pergaulan dunia ini, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tawaran-tawaran yang membujuk kami untuk mengumbar hawa nafsu birahi kami. Namun ajari kami untuk sungguh-sungguh bertekad melawan godaan. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami belum banyak melibatkan Tuhan, sehingga kami gampang terombang-ambing dan kami kerap kali kalah. Tuhan, dengan penuh kerinduan hati, sore ini kami berdoa di hadapan-Mu, memohon rahmat pengampunan dosa dari sorga, agar kami diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatan kami. Terimalah pengakuan dosa kami Tuhan, sungguh kami mohon ampun, dan sungguh-sungguh kami mengharapkan belas kasih pengampunan Kau sediakan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 13b. Saya mengajak kita membaca dan mengucapkan bersama-sama begini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Ayo juga. kita berikan salam damai dan kita nyanyikan dengan tepuk tangan penuh sukacita. Bersukacitalah selalu. Salam
Mari kita siapkan diri kita menyambut pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Itu yang kami nanti-nantikan. Itu yang kami rindukan. Ketika berita sabda firman-Mu boleh mengubah hidup kami menjadi baru. Mari Tuhan, sekarang saatnya firman-Mu diperdengarkan kepada kami. Sekarang saatnya firman-Mu akan dilayankan bagi kami. Ajari kami peka mendengar kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami taat mengerjakan firman-Mu ya Bapa. Pakailah hamba-Mu melayankan pemberitaan firman-Mu ini. Kami semua yang ada di dalam gedung gereja ini bersepakat siap menyambut berkat firman-Mu diberitakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, bacaan Alkitab dalam kebaktian minggu sore hari ini dipilihkan dari 2 perikop, yaitu pembacaan Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama dipilihkan dari kitab 2 Samuel 12 ayat pertama sampai dengan ayat 14. Dan nanti yang kedua dari kitab Mazmur 51 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan diberitakan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan.
bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kita lanjutkan dengan bacaan yang kedua. Mazmur 51 ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-6 begini. Mazmur dari Daud ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amin. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya dan bertekad melaksanakan dalam sikap hidupnya sehari-hari. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang menjadi tema khotbah pada kebaktian hari ini? Menarik sekali, tentang susahnya orang Kristen hadapi birahi. Nah, namun di tengah perjuangan yang susah macam ini, saya mau mengajak Ito Bertana Burjo dan adiknya memuji Tuhan, mau mengatakan Gok lasni roha doa. Ya. Sungguh berlimpah sukacita di hati kami karena kami punya Tuhan Yesus. Nah, kali ini saya akan mengajak kita nyanyi nanti menggunakan gitar kecil ukulele. Ya. Inilah pujian yang mengawali khotbah hari ini tentang susahnya orang Kristen hadapi birahi, namun kita bersyukur bagaimana hidup kita bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan. Cek. Lasni roha doa dingolukon kok lasni roha doa dingolukon tong di rohakon mau liate kok lasni roha maringan holong di Tuhan dia mau liate kok lasni roha maringan holong di Tuhan dia. Mari saudaraku kita nyanyi dalam bahasa Indonesia. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur
bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Puji Debata. Ibu bapak, saudaraku, sekalipun tema khotbah hari ini mengatakan susahnya orang Kristen hadapi birahi, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus yang membuat kita tangguh menghadapi itu semua. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, membaca tema tentang libido, tentang gairah nafsu birahi seksual, mengingatkan saya dengan peristiwa di sebuah gereja. Kali itu gereja mau mengadakan pendidikan seksual bagi jemaat. Tampaknya animo minatnya cukup banyak. Orang kepengen tahu bagaimana kalau Alkitab mengajari kita seputar pendidikan seksual. Seorang ibu benar-benar berharap kapan acara itu segera dilaksanakan. Saking berharapnya, satu hari anaknya yang masih kelas SD, anak perempuan, itu tiba-tiba mendatangi mamanya dan bertanya apa. Anak kelas 2 SD, anak perempuan ini ngomong begini, Mama, mau tanya, artinya ML apa ya, Ma? Waduh, ya. Anak sekecil ini mendengar pertanyaan sang anak, mamanya kaget, mamanya bingung. Aku mesti menjelaskan mengenai ML untuk anak sekecil ini bagaimana ya Tuhan? Dengan menarik nafas dalam-dalam, sang mama berharap Tuhan menolong aku untuk bisa memberi penjelasan kepada anakku. Lalu anak itu dirangkul. Anak itu dipeluk dalam kasih Tuhan. Dan sang mama ngomong apa? Mamahnya ngomong gini, Nak, ML itu bagian dari pendidikan seks. Nak, Mama mau kasih tahu ya, ML itu artinya making love atau berhubungan badan. Dan itu dilakukan nanti kalau kamu sudah nikah supaya kamu bisa punya anak, punya keturunan. Tapi bahayanya adalah banyak pasangan belum menikah tapi sudah melakukan ML. Nah, itu dosa ya anakku. Ini namanya dosa zina. Apalagi kamu anak perempuannya mama. Kamu harus bisa jaga diri ya nak. Jangan ML sebelum menikah. Anaknya memandang mamahnya. Lalu sang mama sekarang tergerak hati. Nak, mama pengen tahu ya, gantian mama pengen tahu. Kamu tahu istilah ML itu dari mana nak? Anak perempuannya menjawab dengan polos. Ini loh Ma, aku tuh baca ya. Di botol itu ada tulisan 1000 ml, ya 900 ml, 600 ml, 500 ml, 330 ml, 250 ml. ML-nya itu apa Ma? Oh alah, kalau itu artinya mililiter nak. Itu artinya ukuran. Bagaimana bisa menuangkan minuman atau cairan ke dalam botol itu ya. Bapak Ibu saudaraku. Kadang bicara soal pendidikan seksual. Kita mesti banyak belajar dari kisah peristiwa yang dicatat dalam Alkitab.
Apa kisah peristiwa yang kita renungkan pada sore hari ini? Alkitab menceritakan bagaimana umat Israel saat itu sedang mengalami peperangan melawan bangsa Amon. Ibu bapak, saudaraku, biasanya Raja Daud itu pasti ikut dalam peperangan. Tapi entah karena apa, Alkitab tidak menjelaskan. Di saat semua laki-laki ikut berperang melawan bangsa Amon, justru Raja Daud memilih tinggal di istana. Dan apa yang terjadi? Ketika Raja Daud ada di istana, mulai jalan-jalan naik di bagian sotoh atau di bagian loteng atau di bagian tingkat istana itu. Yang dilihat adalah pemandangan yang mengagetkan. Karena tetangganya namanya Batsheba. Daud tahu banget Batsheba ini adalah istrinya Uria, istrinya prajuritku. Uria adalah bagian dari anggota yang siap sedia membela kerajaan Israel saat itu untuk ikut perang. Saudaraku, Batsheba itu istrinya prajurit yang bernama Uria. Tapi pandangan saat itu aneh. Karena Batsheba sedang mandi. Alkitab juga tidak menjelaskan ya. Mandinya kok enggak di dalam ruangan tertutup kayak gitu ya. Enggak ada penjelasan sama sekali. Yang ditunjukkan dalam Alkitab adalah Raja Daud sangat terpesona melihat pemandangan perempuan yang berwajah cantik. Sekaligus penampilannya begitu memikat dan memukau, membuat Daud sangat tergoda nafsu birahinya. Apa yang dilakukan Daud? Daud ternyata tidak bisa menjaga birahinya dan mengajak Batsheba untuk ML beneran kalau ini ya, bukan ML botol tadi ya. Daud melakukan perselingkuhan dan Batsheba mau diajak berselingkuh oleh Raja Daud. Alkitab juga tidak menjelaskan. Peristiwa ini terulang berapa kali, gak ada keterangannya. Tapi yang diterangkan adalah sejak peristiwa hubungan terlarang itu dilakukan, sekarang Daud kebingungan karena Batsheba hamil. Saudaraku terkasih, yang dibingungkan Daud adalah perang ini masih belum selesai, masih berbulan-bulan dan suaminya masih ada di medan perang. Tapi istrinya ditinggal di rumah sendirian kok bisa hamil. Ya. Ibu bapak, saudaraku, saya jadi teringat nasihat yang sangat lucu dari keluarga Angry Birds. Apa yang diomong? Yang pertama dikatakan, tahukah engkau puasa itu selain menahan angry, nahan kemarahan, ternyata juga harus menahan birdnya katanya ya. Bagaimana Daud gagal menahan birdnya menurut tertanda keluarga Angry Bird. Tapi Angry Bird itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, gampangnya mungkin pakai istilah manuk ngamuk gitu ya. Nah, bagaimana Daud benar-benar tidak bisa mengendalikan hasrat godaan seksualnya. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita membahas soal Angry Bird, mengingatkan saya juga dengan pasangan suami istri yang memang sangat gemar memelihara beraneka burung sejak dulu waktu mereka masih pacaran. Satu kali pendeta berkunjung
menemui pasangan yang dulu diberkati di gereja. Ditanya bagaimana kabar pasangan ini. Mereka jawab, Pak Pendeta, kondisinya udah beda dan lain Pak Pendeta. Bedanya apa? Pasangan suami istri ini kasih tahu. Dulu waktu kami belum menikah, ibarat burung, kami ini kayak sepasang lovebird. Ya, bagi para penggemar binatang burung tahu banget yang namanya burung lovebird itu selalu berpasangan pergi kemana-mana berduaan. Ya, itu lovebird. Ya, pendetanya kemudian tertarik nanya, lah sekarang setelah menikah gimana kabar keadaan rumah tanggamu? Mereka jawab, Pak Pendeta, setelah menikah kami gambarannya itu Angry Bird Pak Pendeta. Isinya marah-marah melulu katanya. Ya, para suami dari mimbar ini saya mau kasih tahu ya. Kalau engkau jadi suami suka marah-marahin istri, nanti istrimu tertekan ya. Kalau perempuan tertekan kadangkala nekat dan ngawur. Nekat ngawur macam apa Pak Pendeta? Lihatlah apa yang dilakukan perempuan yang satu ini ya. Dia milih mabok ya. Jangan dikira yang bisa mabok itu cuman laki-laki katanya. Kalau aku sedih aku nekat mabok ya. Dan siapa bilang yang mabok itu cuman wanita muda ya. Kita lihat Opung Boru yang satu ini juga ikut mabok ya. Ibu bapak saudaraku terkasih. Ayo balik kita mau melihat apa yang dipikirkan Daud ketika menjumpai kenyataan istri prajuritnya hamil. Suaminya masih perang berbulan-bulan di luar kota. Daud punya akal. Dia panggil Uria sang suami. Entah dengan kata-kata macam apa Daud mau mengatakan, Uria kamu sudah berjuang luar biasa untuk negara ini. Ya, sudah saatnya kamu boleh pulang ke rumah dulu. Temui istrimu, istirahatlah, tidurlah bersama istrimu. Itu rencana aksi liciknya Raja Daud. Apa jawab Uria? Uria itu seorang prajurit sejati. Dia menolak usulan Raja Daud. Aku kalau diminta menghadap tuanku raja aku bersedia. Tapi kalau aku diminta pulang tidur dengan istriku aku menolak. Kenapa? Bangsa ini baru perang. Teman-temanku sedang bertaruh nyawa di medan perang sana. Mosok aku enak-enakan pulang tidur dengan istriku. Aku mohon maaf tidak mau melakukan tugas keluarga ini. Ibu bapak saudaraku, bandingkan antara Daud dan Uria. Daud mengumbar birahinya sampai berakibat fatal. Sedangkan Uria, ia masih bisa mengendalikan birahinya. Bahkan diberi kesempatan sekalipun. Dia memilih tugas panggilan negara untuk perang. Jauh lebih penting. Bapak ibu saudaraku. Bicara soal mengendalikan nafsu birahi. Mengingatkan saya dengan kisah tentang sepasang suami istri yang sudah menikah. Katakan kalau istrinya itu umurnya jauh lebih tua dibanding suaminya. Anggap saja suaminya masih berondong muda gitu ya. Nah jadi sang istri pada hari pernikahan itu kasih syarat pada suaminya. Aku mau kalau kita hubungan suami istri itu ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Sang istri kasih tahu. Aku mau hubungan seks itu hanya pada hari-hari yang pakai awalan huruf S. Suaminya memastikan seminggu yang pakai huruf S itu cuma ada 3 loh. Senin, Selasa, dan Sabtu. Berarti hanya boleh 3 kali dalam seminggu. Ya. 1 kali sang suami karena sudah kepingin dan tidak lagi bisa tahan menunggu. Maka suaminya mengatakan walaupun ini bukan termasuk syarat huruf hari-hari berawalan S.
Tapi aku akan ngomong ke istriku. Dia deketi istrinya sambil bisik-bisik, dia ngomong apa? Istriku, sekarang ini kan sudah hari Rabu. Nah besok kan Kamis ya. Kalau lusa kan Jumat, terus lusanya lagi seminggu. Ini artinya semua hari pakai awalan S maunya ya. Bapak Ibu saudaraku, enggak gampang ya ternyata ya mengendalikan nafsu birahi. Tapi lihatlah, Uria sang prajurit itu menolak. Dia masih bisa mengendalikan nafsu libido seksualnya. Dia memilih untuk balik ke medan perang. Apa yang segera Daud kirim pesan kepada sang komandan. Komandan perang itu dikasih tugas. Taruhlah Uria di barisan paling depan. Dan ini yang terjadi. Uria mati di tangan musuh bangsa Amon. Bapak Ibu, saudaraku, sekarang apa yang dilakukan Daud? Daud melanjutkan rencana liciknya. Ketika rakyat melihat bagaimana Uria mati meninggalkan istri, Daud segera berperan seolah-olah dia menjadi raja yang siap menikahi janda prajuritnya. Keren. Tampak masyarakat dan rakyat akan mengatakan, raja kami itu raja yang sangat memikirkan nasib keluarganya anak buah ya. Raja yang satu ini tampak peduli, perhatian banget nih, sampai janda prajuritnya pun dinikahi. Ibu bapak, saudaraku, sepertinya yang tahu aksinya Daud dan Batsyeba hanya mereka berduakah? Tidak. Alkitab menunjukkan, lihat, ada sosok seseorang yang tahu banget dan diutus Tuhan untuk menyampaikan berita ini. Ibu bapak saudaraku, bicara tentang kelemahan Raja Daud terhadap godaan seksual, mengingatkan saya dengan kisah cerita dongeng dari negeri Yunani. Bapak Ibu saudaraku, di Yunani ada kisah cerita dongeng tentang tumit Achilles. Ceritanya bagaimana? Ada seorang ibu yang sangat kepengen bisa segera punya anak. Karena sudah sekian lama berumah tangga nggak pernah punya anak. Maka ibu ini memohon kepada dewa, kapan aku dikasih anak? Lalu ternyata dewa nggak tega melihat permohonan ibu ini. Dewa menjanjikan, tahun depan kamu bakal punya anak laki-laki, tapi anak laki-lakimu lain dari yang lain. Dia akan jadi laki-laki yang kuat dan hebat sepanjang hidupnya. Ibu ini senang sekali. Apa syaratnya? Syaratnya ada 3 yang tidak boleh kamu lupakan. Yang pertama, begitu anak laki-laki itu tahun depan lahir, kamu harus kasih nama dia Achilles. Yang kedua, begitu lahir anak laki-lakimu harus kamu masukkan ke dalam sungai Sphinx. Dan pesan yang terakhir, jangan pernah izinkan anakmu ini pergi ke kota Troya. Nanti bakal mati kalau nekat berangkat ke Troya. Pesan itu disimpan dan sungguh-sungguh diingat-ingat oleh ibu ini. Sehingga benar ketika anak laki-laki itu lahir, langsung dikasih nama Achilles. Begitu lahir langsung dibawa ke sungai Sphinx. Dan
Aku enggak bakal lupa pesan yang ketiga. Anakku enggak akan aku izinkan kalau pergi ke kota Troya, nanti mati di sana. Anak lelaki itu lahir, dikasih nama Achilles, tumbuh sehat, kuat, gagah, perkasa. Ternyata benar. Achilles ini jadi laki-laki yang sangat sakti. Tubuhnya kebal senjata. Tidak ada senjata apapun yang bisa menembus kulit tubuhnya. Maka oleh kerajaan Yunani, Achilles diangkat untuk masuk dalam jajaran pasukan perang. Puji Tuhan. Semua orang tahu tidak ada senjata apapun yang mempan nembus tubuhnya Achilles. Tapi suatu waktu negara Yunani harus perang melawan negeri Troya. Achilles pamit pada mamahnya bahwa aku harus berangkat ke Troya. Apa jawab sang mama? Jangan nak, nanti kamu mati kalau ke Troya. Tapi Achilles malah ketawa. Mana bisa aku mati? Tubuhku ini kan sakti. Enggak ada senjata yang bisa nembus di kulit tubuhku. Izinkan aku tetap pergi ya ibu. Ibunya tidak bisa mencegah. Tapi ternyata sampai di Troya, Achilles mati karena tumitnya kena panah beracun. Katanya seluruh tubuhnya sakti. Kok bisa ada panah nembus tumit? Ibunya ingat. Dulu waktu aku memasukkan ke sungai Sping, tumitnya itu aku pegangi tangan. Ya, tanganku pegang bagian tumit. Jadi tumitnya anakku ini enggak kena air sungai Sping. Itu sebabnya dikenal istilah tumit Achilles. Bahkan di dunia kedokteran, otot bagian tumit yang ini namanya otot Achilles. Kalau ini adalah gambar otot tumit yang sedang mengalami radang. Ya, otot Achilles, otot tumit. Dan sejak itu muncul istilah, tiap orang punya tumit Achillesnya masing-masing. Kita tahu di Pulau Jawa muncul istilah, godaan dalam hidup itu adalah 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Coba lihat. Bagaimana ada orang yang tumit Achillesnya itu di bidang harta. Kalau lihat harta langsung matanya jadi hijau. Langsung jadi sangat materialistis sekali. Bagaimana dia menghalalkan cara kalau perlu berkorupsi besar-besaran. Yang penting jadi kaya raya. Tumit Achillesnya jatuh di bidang harta. Ada lagi orang yang godaan tumit Achillesnya itu di bidang tahta. Kalau sudah dapat jabatan atau pengen posisi jabatan, segala macam cara dihalalkan. Yang penting aku masih bisa menjabat dan aku enggak mau digeser turun. Godaan tumit Achillesnya di bidang tahta. Tapi juga ada godaan tumit Achilles yang ketiga, yaitu soal wanita. Atau kalau dibuat bahasa lebih umum ini soal seksual. Karena yang bisa jatuh godaan itu bukan cuman pria ya. Entah pria entah wanita juga punya tumit Achilles seputar masalah birahi, seputar masalah libido, seputar masalah hasrat seksual. Daud gagal.
Daud tumit Akilesnya pada masalah godaan seksual. Dia pikir semua sudah dibungkus rapat-rapat. Dia pikir rahasia ini enggak ada seorang pun yang tahu. Tapi Tuhan kirim, datang sosok seorang hamba Tuhan. Siapakah dia? Saudaraku, lihatlah. Di multimedia bisa bantu saya. Next. Ya, kok macet ya. Oke. Nabi Natan. Dialah seorang hamba Tuhan yang perlu kita kasih acungan jempol. Kenapa? Karena Nabi Natan ini punya cara pendekatan yang sangat keren untuk menegur seorang raja yang posisi kedudukannya begitu tinggi pada saat itu. Tuhan kasih kemampuan kepada Nabi Natan untuk menegur Raja Daud. Dengan cara apa? Nabi Natan datang pada Raja Daud lalu menceritakan, Tuanku Raja, di negeri kita ini ada orang yang sangat miskin. Gak punya ternak apa-apa. Dia cuman punya ternak seekor anak kambing kecil. Anak kambing betina. Tapi karena mereka sayang sekali dengan anak kambing betina ini, dikasih makan, disuapi, dikasih minum dari gelas pialanya langsung. Bahkan digendong, diajak tidur, seperti dianggap anak perempuannya sendiri. Tetapi tetangganya itu adalah orang yang kaya raya. Punya banyak kambing domba, lembu, sapi. Suatu hari keluarga orang kaya ini kedatangan tamu yang sedang butuh untuk menginap. Dan untuk menyediakan makan bagi tamu sang pengembara ini, orang kaya itu ternyata sayang kalau harus menyembelih anak kambing atau domba ataupun lembu sapi. Maka apa yang dia pikirkan? Dia mengambil satu-satunya anak kambing betina milik orang miskin itu. Apa yang terjadi dengan Daud? Mendengar kelakuan ada orang yang sejahat itu, Daud bereaksi. Orang itu harus dihukum mati. Dan orang kaya ini harus bayar denda 4 kali lipat. Karena tidak punya belas kasihan. Saudaraku, apa yang dikatakan Nabi Natan terhadap reaksi Raja Daud? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ayat 7. Kita ucapkan sama-sama begini. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan kau dari tangan Saul. Nabi Natan dengan tegas mengatakan engkaulah orangnya. Mengapa? Kok Nabi Natan mengatakan seperti ini? Kita lanjutkan. Baca ayat 9 bareng-bareng begini. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Nabi Natan menunjuk Raja Daud dengan mengatakan tegas sekali. Engkau telah menghina Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, Daud langsung sadar. Daud menangis. Aku benar-benar berdosa. Dosaku ini sangat besar ya Tuhan.
Nabi Nathan melanjutkan berita penghukuman bagi Daud. Kita baca ayat 12 dan 13 sama-sama begini. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudaraku, Daud langsung sadar, aku banyak berdosa. Aku nekat, aku ngawur, hidupku kacau balau. Ya. Nabi Nathan mengatakan, ketika engkau telah menyesali dosamu, Tuhan masih memberi kepadamu kesempatan memperbaiki diri. Engkau masih bisa bertahan hidup, engkau tidak akan mati. Yang mati adalah anak yang akan lahir nanti. Benar saudaraku. Ketika saatnya Batsheba melahirkan anak hasil perselingkuhannya dengan Raja Daud. Anak ini dalam kondisi sakit. Sakit dan tidak sembuh-sembuh. Daud sampai menangis berdoa minta pertolongan Tuhan. Tapi benar yang dikatakan Nabi Nathan. Anak itu akhirnya mati. Saudaraku. Nabi Nathan menyatakan dengan terus terang, Daud, engkau tidak bisa di hadapan Allah itu main sembunyi-sembunyi macam begitu. Berita seperti ini juga disampaikan buat kita semua, baik kita laki-laki maupun perempuan yang ikut kebaktian sore ini. Janganlah engkau hidup dalam kepalsuan. Jangan pakai topeng-topeng kepalsuan menutupi hidupmu. Apakah ada rumah tangga yang dibangun dengan kepalsuan? Ada. Bagaimana pasangan suami istri yang sehari-hari menggunakan bahasa Jawa Tengah. Mereka akhirnya mengetahui perselingkuhan pasangannya. Sang suami dipanggil istrinya. Istrinya ngomong apa? Istrinya ngomong gini, tresnomu koyo laler, ya, cintamu kayak lalat. Sang suami heran, apa maksudnya? Kok kamu mengatakan cintaku ini kayak lalat? Istrinya ngejawab, ya mencelok kono, mencelok kene, ya, hinggap di sana, hinggap di sini. Ya. Sering hinggap di banyak tempat. Sang suami merasa malu, tapi sang suami juga punya senjata. Kamu kan juga kayak gitu. Ya, sang suami balas, tresnomu kaya rumah makan Padang. Ya, cintamu kayak rumah makan Padang. Apa maksudnya mas? Istrinya kan nanya gitu. Iyalah, akeh cabange katanya. Ya, rumah makan Padang itu buka cabang di banyak kota, di banyak tempat katanya. Bapak Ibu saudaraku terkasih. Mau berapa lama dunia ini menawarkan hidup mengumbar nafsu seksual. Mau berapa lama hidup di dalam kepalsuan. Mau berapa lama rumah tangga itu dibiarkan mengalami kekacau balauan karena perselingkuhan. Mau ditutup-tutupi macam apapun. Tuhan sanggup untuk membukakannya. Lalu apa yang dilakukan Daud? Ketika ia sudah ditegur oleh Nabi Nathan, Daud itu seorang yang puitis. Dia segera menulis dalam kitab Mazmur, syair nyanyian yang betul-betul menyatakan pertobatan dan pengakuan dosanya. Saya ajak kita baca ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Mari bersama-sama kita baca begini. Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Puji Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian Mazmur ini keluar dari pengalaman hidupnya. Aku tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, seorang konselor pernikahan kasih tahu ke kita, seperti halnya kalau kita punya karet gelang. Ya, coba bapak ibu bayangkan hari ini sedang pegang karet gelang. Bapak ibu dari tempat duduk masing-masing pegang karet gelang itu ya, tarik. Saya akan ikut menarik dari sini. Apa yang dikatakan konselor pernikahan ini? Dia mengatakan begini. Love is like a rubber band. Yang namanya cinta itu kayak sebuah karet gelang. Held at both ends by two people. Dipegang pada dua ujungnya oleh dua orang. Ayo kita tarik, kita janji ya, kita jaga, nggak boleh dilepas. Ya. Tapi perhatikan, when one leaves, it hurts the other. Ketika salah satu nanti melepaskan, itu akan menyakiti yang satunya. Saudaraku, sepakat jagai pernikahan baik-baik. Jangan dilepaskan di tengah jalan. Itu menyakiti seperti karet itu jepret, melukai, menyakiti. Katanya janji sehidup semati di dalam Tuhan. Kok dikhianati di tengah jalan? Kok tergoda, gak bisa jaga nafsu birahi? Ibu bapak, saudaraku, kalau sore hari ini ada pasangan suami istri yang sudah lanjut umurnya, ayo kita belajar dari gambar ini. Kakek dan nenek ini kalau bubuk selalu masih satu ranjang dan pelukan. Coba kakek nenek yang ikut kebaktian hari ini, masihkah bubukmu satu ranjang dan suka pelukan? Kira-kira kalau mereka tidurnya macam begini, mereka ngobrolnya apa ya? Saya membayangkan mereka akan saling membisikkan di telinga pasangannya. Aku jangan ditinggal duluan ya. Saudaraku, aku enggak siap kalau ditinggal pasanganku. Kamu sangat berarti untuk hidupku. Ayo ibu bapak saudaraku, bangun kembali. Semangat cinta kita berkobar-kobar hanya pada pasangan kita, bukan pada yang lain. Dia yang akan menemani kita sampai tua. Ayo kita menua bersama. Ibu bapak saudaraku, bagaimana dengan Daud dan Batsyeba yang sudah terlanjur hidup kacau balau seperti ini? Seorang anak Tuhan menulis dan mau mengajak kita punya sikap iman. God can rewrite your story. Allah dapat menulis ulang ceritamu. Kisah perjalanan hidupmu yang sudah rusak sekalipun bisa ditulis ulang oleh Tuhan. Dan luar biasa apa yang terjadi dengan Daud dan Batsyeba. Kita tahu Daud dan Batsyeba nantinya akan melahirkan anak yang berikutnya dikasih nama Salomo. Raja penggantinya Daud. Secara prestasi Salomo hebat. Saudaraku, tapi juga jangan dilupakan ya. Salomo itu istri dan gundiknya sampai 1000 ya. Ya bisa dimaklumilah
papa mamahnya dulu sepak terjangnya macam apa, kan gitu ya. Walaupun dunia mengakui Salomo hebat, tapi bagaimana hidup rumah tangganya. Ibu bapak saudaraku, lewat mimbar GKI Cipinang Elok ini, saudara dan saya sedang diajak memikirkan satu hal yang sangat penting. Susahnya orang Kristen hadapi birahi. Kalau berjuang sendirian, kita bisa gagal, kita bisa jatuh, kita bisa terperosok dalam dosa seksual. Ayo libatkan Tuhan, pegang teguh firman Tuhan. Siapkah saudara dan saya sungguh-sungguh memiliki prinsip, Tuhan, firman-Mu akan kupegang selalu. Kalau ini prinsip hidup kita, ayo kita bangkit berdiri. Kalau ini tanggapan kita, mari kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Saya undang ibu bapak saudara-saudari berdiri, kita nyanyikan firman-Mu kupegang selalu. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudaraku, berdoalah, biarlah musik memainkan lagu ini dengan lembut. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu, letakkan tanganmu di dadamu. Rumah tangga macam apa yang kita miliki akhir-akhir ini? Kondisi keadaan keluarga seperti apa? Izinkan Tuhan melihat dengan jelas. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Maukah engkau diubah dengan firman Tuhan? Jangan keraskan hatimu. Tuhan mau hidup rumah tangga kita menjadi beres. Mungkin kau teringat mendoakan keluargamu. Ada nama-nama yang ingin kau sebut dan ingin kau doakan. Panggil namanya di hadapan Tuhan. Doakan dengan penuh kasih.
Tangan Tuhan akan menopang, membentuk hidup mereka menjadi baru. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan dengan iman, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Paduan suara Gloria akan mempersembahkan lagu pujian buat kemuliaan nama Tuhan. Dipersilahkan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat bersilakan duduk. Saudaraku terkasih, mari sekarang saatnya kita menaikkan doa-doa syafaat yang nanti akan kita tutup dengan nyanyian doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami ingin bersatu hati mendoakan anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, sedang sakit. Kami mendoakan untuk Oma Hilda Rusli di Rumah Sakit Duren Sawit. Kami mendoakan untuk Oma Erni, ibu dari Pak Tanto dan ibu mertua dari Penatua Laurina. Tuhan terus memberikan proses pemulihan dan kesembuhan. Kami juga mendoakan untuk anak-anak-Mu yang sedang dirawat di rumah, untuk Oma Tina Gunawan, Oma Marta Mulyadi, Ibu Hidayani, juga untuk Ibu Pangaribuan, ibunda dari Ibu Hotni Dasyanipar. Tuhan tolong, Tuhan berikan proses kesembuhan anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam proses pemulihan atau sedang menjalani terapi. Kami mendoakan untuk Ibu Pingkan Lantang yang sedang menjalani kemoterapi, Ibu Endang di Medan pasca stroke, Ibu Rinizen pasca stroke, juga untuk Ibu Yosepin, Ibu Nursinta Sitompul, juga untuk Bapak Untung Tobing, untuk Bapak Tony Magani, juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Ferdinand Suleman. Tuhan, kami pasrahkan anak-anak-Mu ini di dalam jamahan pertolongan tangan Tuhan yang memberikan kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang kami tidak sebutkan namanya, ketika mereka memerlukan pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Engkau hadir dalam pergumulan anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan, kami berdoa untuk program acara Bina Karyawan GKI Cipinang Elok yang dilaksanakan besok Senin ini, biarlah dapat berlangsung dengan baik dan akan membangun hubungan kekeluargaan dan kekompakan kerjasama antara Majelis Jemaat dengan seluruh karyawan GKI Cipinang Elok. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam, juga untuk warga yang ada di sekitar terdampak bencana alam. Tuhan hadir, Tuhan berikan pertolongan. Kami dukung doa juga untuk keamanan di wilayah Papua, juga untuk perdamaian di jalur Gaza dan juga di Rafah, juga untuk perdamaian dunia. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, Engkau memberi pertolongan. Sore ini kami teringat mendoakan untuk jemaat GKI Melur yang sedang dalam berbagai pergumulan pelayanan dan sumber daya manusia. Kiranya Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu di GKI Melur ini. Tuhan, sekarang kami doakan untuk setiap keluarga, juga kami yang ikut serta dalam kebaktian minggu sore ini. Pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi, relasi hubungan dalam rumah tangga, Tuhan sanggup memulihkan. Dalam kesulitan ekonomi, keuangan, Tuhan Kau bukakan jalan berkat-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Juga untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, kami pasrahkan proses pendidikannya hingga dapat selesai dengan sangat baik. Tuhan menyediakan dana yang diperlukan untuk studi anak-anak-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan tugas akhir. Tuhan berkati supaya dapat selesai tepat pada waktunya.
Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul tentang tempat pekerjaan, mencari pekerjaan yang lebih baik. Mari Tuhan Kau bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu dan kesempatan bekerja yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perjodohan anak-anak kami. Tuhan Kau pertemukan dengan orang yang tepat dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan iman, pengharapan, kasih dalam keluarga kami tidak akan luntur oleh apapun. Inilah rangkaian doa-doa permohonan kami. Kami menyerahkan rangkaian doa permohonan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami menaikkan doa Bapa kami, dan kami rindu menyanyikan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 51 ayat yang 15 sampai dengan 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 pagi dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Apabila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian PKJ 148, Terima kasih ya Tuhanku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Persembahan ini dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Bapa dengan penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih buat segala berkat dan kasih anugerah-Mu kepada kami di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat ibadah hari ini, kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang telah ditaburkan dalam hati kami. Bapa, kami datang kepadamu juga untuk membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kepada berkat-berkat-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang menguduskan dan melayakkan persembahan ini. Kami berdoa juga buat para majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau juga yang memberkati mereka dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita jagai rumah tangga kita, setia sampai selamanya bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita kembali menyanyikan Kidung Kesan 452 ayatnya yang ke-6. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dulu sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami mengingatkan kembali untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati.